Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Indonesia. Pada sesi kali ini kita akan membahas panduan bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk guru dan siswa sebagai salah satu alternatif pembelajaran daring. Pada video ini kami akan memberikan panduan kepada Bapak Ibu Guru tentang cara pembuatan kelas, pembuatan materi, dan penugasan. Selain itu, kami juga akan memandu siswa bergabung di kelas yang telah dibuat Bapak Ibu Guru di aplikasi Google Classroom. Baiklah, kita memulai dengan pembuatan kelas baru. Bapak Ibu bisa menggunakan browser Google Chrome maupun Mozilla Firefox untuk masuk ke aplikasi Google Classroom. Kemudian ketikkan link classroom.google.com classroom.google.com. Kemudian setelah itu Bapak Ibu diminta masuk menggunakan akun Google. Masukkan emailnya. Dan klik tombol berikutnya. Masukkan password. Klik tombol berikutnya. Pada halaman selanjutnya terdapat tanda tambah yang terdiri atas dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Pilih yang buat kelas. Selanjutnya, checklist pada kotak petunjuk yang muncul, kemudian klik lanjutkan. Pada halaman selanjutnya terdapat 4 kolom yang terdiri atas nama kelas dan bagian. 2 ini wajib diisi agar tampil pada tema kelas. Sedangkan untuk mata pelajaran dan ruang bersifat opsional, boleh diisi atau dikosongkan. Pada kolom nama kelas, ketikkan nama salah satu kelas yang diajarkan Bapak Ibu. Misal kelas 4. Kemudian pada kolom bagian, ketikkan nama pelajaran, misalnya matematika. Pada kolom mata pelajaran dan ruang, saya milih dikosongkan saja. Kemudian klik tombol buat. Close saja. Kelas yang Bapak Ibu buat sudah jadi. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Tema atau tampilan kelas bisa diganti sesuai keinginan dengan cara pilih tema atau upload foto. Misalnya saya akan ganti dengan tema sesuai dengan pelajaran matematika. Jika sudah memilih, klik tombol pilih tema kelas. Maka tema kelas pun berubah. Pada tampilan awal kelas, tampak nama kelas, kemudian mata pelajaran, dan jumlah siswa yang tergabung. Di kelas ini belum ada siswa yang tergabung. Selanjutnya, Bapak Ibu harus mengundang siswa untuk bergabung ke kelas. Di bawah mata pelajaran terdapat kode kelas. Untuk lebih jelasnya bisa klik tombol sebelahnya yang terdiri atas 7 huruf kecil yang tersusun secara acak. Kode inilah yang nanti akan diinformasikan ke siswa untuk bergabung ke kelas. Langkah selanjutnya adalah pembuatan materi. Pembuatan materi dilakukan di menu tugas kelas. Pada bagian tugas kelas terdapat informasi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan Bapak Ibu, khususnya pembuatan materi dan penugasan. Pertama,
Bapak Ibu buat materi dengan klik menu buat, kemudian tentukan dulu topiknya. Misalnya materi pembelajaran. Jika sudah menentukan topik, klik tambahkan. Selanjutnya, buat materinya dengan klik menu buat, kemudian pilih materi. Pada bagian materi ini, isi dengan judul materi pembelajaran. Misalnya, pecahan biasa. Selanjutnya, isi bagian deskripsi jika Bapak Ibu inginkan. Jika tidak, boleh dikosongkan saja. Selanjutnya, ke menu tambahkan untuk melampirkan materi pembelajaran bisa dari Google Drive, link, file, maupun YouTube. Saya pilih dari file. Selanjutnya, pilih file dari komputer. Kemudian open, kemudian klik tombol upload. Setelah materi terupload, Bapak Ibu klik tombol posting. Maka materi akan dapat langsung dibaca siswa. Tetapi, jika Bapak Ibu ingin materi dibaca siswa pada saat pertemuan yang dijadwalkan, maka harus diatur terdahulu dengan memilih menu di samping kata posting. Kemudian pilih menu jadwalkan. Kemudian atur tanggalnya. Semisal untuk tanggal 16 Juli besok, pukul 9. Setelah pengaturan jadwal selesai, klik tombol jadwalkan. Kemudian, selanjutnya langkah-langkah membuat penugasan. Seperti halnya membuat materi, klik tugas kelas, kemudian klik menu buat, tentukan topiknya, semisal tugas 1, klik tambahkan, kemudian klik menu buat lagi, pilih tugas. Pada bagian tugas, isi dengan judul semisal tugas 1, kemudian petunjuknya. Pada bagian petunjuk, ini bersifat opsional, yaitu boleh diisi atau boleh dikosongkan. Jika Bapak Ibu ingin melampirkan tugas yang terdapat pada Google Drive, link, file, ataupun YouTube, Bapak Ibu ke menu tambahkan, sama seperti pada pembuatan materi tadi.
Namun dalam hal ini, karena kami sudah menyertakan tugas yang terdapat pada video pembelajaran, maka kami tidak perlu menambahkan file apapun lagi. Jika Bapak Ibu ingin membatasi waktu penyelesaian tugas, pilih menu tenggat, kemudian atur waktunya. Misalnya pada tanggal sesuai jadwal pertemuan. Karena pertemuan jadwal kelas 4 pada jam 9 sampai jam 10, maka batas pengumpulan tugasnya pada pukul 10. Setelah pengaturan batas waktu selesai, atur juga jadwal seperti pembuatan materi. Klik tombol jadwalkan. Semisal jika terjadi seperti ini, kita bisa drag tugas ke dalam topik tugas 1. Demikianlah pembuatan kelas, pembuatan materi, dan pembuatan tugas. Selanjutnya, kita akan menyaksikan simulasi cara siswa bergabung ke kelas, membuka materi, dan menyerahkan tugas melalui aplikasi Google Classroom di smartphone. Pertama-tama, siswa harus sudah memiliki akun Google atau Gmail. Google Classroom di Android bisa dibuka pada browser maupun dengan mengunduh aplikasi di Play Store bagi pengguna Android. Dan bagi pengguna iOS bisa mengunduhnya di App Store. Contohnya, kita akan menggunakan HP Android. Siswa bisa mengunduhnya lewat Play Store. Masuk ke Play Store, kemudian cari Google Classroom. Kemudian klik install. Kemudian klik tombol buka. Ini adalah tampilan awalnya. Klik mulai. Kemudian masukkan email yang digunakan. Dan klik tombol OK. Untuk siswa bisa mengikuti kelas, bisa lihat di kanan pojok atas, ada tanda plus. Kemudian pilih yang gabung ke kelas. Kemudian masukkan kode kelas yang sudah dibagikan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian klik gabung. Nah, seperti ini berarti siswa sudah bergabung ke kelas tersebut. Untuk melihat materi yang sudah diberikan sama guru, klik materi baru. Kemudian klik videonya. Selamat pagi adik-adik. Belajar tentang pecahan. Misalnya seperti ini. Amin membuat lingkaran lalu dibagi menjadi 4. Salah satu bagian diberi warna merah. Bagian yang diwarnai
mulai merah diarsir, Amin berpikir, berapa bagian yang diarsir terhadap lingkaran besar? Kemudian jika sudah melihat materi yang sudah dibagikan sama guru, selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Buka tugas baru, kemudian baca instruksinya. Karena sudah diinstruksikan tugasnya pada bagian akhir video pembelajaran, selanjutnya adalah tinggal kerjakan tugas, kemudian lampirkan hasil kerjaannya dengan mengirimkan foto melalui aplikasi Google Classroom ini. Kemudian tambahkan, lampirkan, kemudian pilih ambil foto, kemudian serahkan tugasnya dengan mengklik tombol serahkan. Setelah mengirimkan tugas, siswa juga dapat melihat anggota kelas lainnya. Dan mengklik tombol anggota, maka siswa yang lain akan muncul pada kolom anggota. Demikian tutorial membahas panduan bagaimana cara menggunakan Google Classroom untuk guru dan siswa sebagai salah satu alternatif pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.